Pemirsa, dua pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Maruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno telah mengikuti debat Capres-Cawapres. Apakah debat berpengaruh terhadap elektabilitas Capres-Cawapres? Dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang dan Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas. Mbak Tika dan juga Mas Sirojudin, terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Kita ke Mbak Tika terlebih dahulu. Mbak Tika, apa sebetulnya kalau kita berbicara mengenai warganet, apa yang paling disoroti oleh warganet ataupun netizen mengenai debat pertama Pilpres? Ya, jadi sebenarnya isu terbesarnya terkait dengan debat sebelum debat adalah soal kisi-kisi. Jadi kisi-kisi yang diberikan itu ternyata membuat warganet itu mereka pada bertanya gitu, kenapa harus diberikan? Dan itu adalah isu terbesar gitu. Nah, pasca debat ternyata isu kisi-kisi itu menjadi salah satu hal yang menjadi pembicaraan mereka. Bahkan dalam 2 hari terakhir sudah terdapat 27.000. Padahal debatnya sudah usai, 27.000 lebih percakapan hanya bicara soal kisi-kisi. Apa yang kemudian dibicarakan mengenai kisi-kisi ini? Karena mereka merasa bahwa akhirnya para capres ini atau cawapres jadi tidak fokus pada pertanyaan gitu. Mereka lebih banyak ngomongin melihat contekan. Jadi tidak. Nah, mereka menganggap bahwa kisi-kisi itu sebaiknya tidak lagi diberikan untuk di debat berikutnya karena akhirnya membuat orang jadi nggak fokus gitu. Jadi perdebatan ini jadi kayak cerdas cermat. Nah, seperti itu. Jadi memang agak negatif untuk bicara soal kisi-kisi dan contekan itu. Ya, gitu. KPU sendiri nanti akan mengevaluasi ya setelah debat perdana ini. Kita lihat apa hasil dari evaluasi KPU. Tapi apabila kita lihat dari 4 sektor yang dibicarakan dalam debat pertama, ada hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Bagi netizen sendiri, sektor mana yang kira-kira paling disorot ataupun menjadi perhatian? Sebenarnya bicara soal media sosial itu adalah bicara tentang dinamika. Jadi kalau dalam 2 hari terakhir itu akan berubah situasinya gitu. Di mana kalau dalam 2 hari terakhir isu terbesar yang dibicarakan adalah satu adalah soal korupsi. Itu kedua adalah soal hukum, ketiga soal HAM, dan terakhir ada soal terorisme gitu. Tapi kalau bicara soal korupsi, dia direspon sebanyak 87.000 percakapan gitu. Dan situasi ini ternyata menjadi satu hal di mana netizen itu sangat fokus kepada hal-hal yang terkait dengan korupsi di Indonesia gitu. Di situ juga ada kontroversi terkait dengan apa yang disebut dengan korupsi. Kemudian isu-isu yang terkait dengan korupsi itu sedikit atau banyak gitu. Kemudian soal gaji. Nah, ternyata dia menyebar kemana-mana seperti itu. Artinya selama Kamis malam debat perdana dilakukan, ini selama 2 hari terakhir ini hanya 2 hari terakhir. Iya, betul sekali. Nah, Mas Sirojudin, kalau misalnya kita lihat dari efek elektoral sendiri, ketika kemudian selama 2 hari setelah debat pun ternyata perbincangan di dunia sosial, di dunia maya terus dilakukan, artinya apakah debat pertama ini akan berpengaruh signifikan terhadap para pemilih ataupun efek elektoral? Kalau kita lihat dari antisipasi publik nasional kita terhadap debat itu, maka kita bisa menduga efeknya tidak akan kecil. Nah, kalau kita lihat misalnya dari survei telepon yang dilakukan oleh Kompas 2 hari sebelum debat dilaksanakan, itu secara nasional itu hampir 80% publik nasional berminat dan tertarik untuk menonton acara debat itu. Dugaan saya mungkin turnoutnya ya di kisaran 70-80%-an juga yang nonton. Nah, oleh sebab itu range-nya bisa jadi itu dari mulai pemilih yang sudah committed, yang kedua pemilih yang mungkin masih ragu-ragu, sudah mendukung tapi mungkin berubah pikiran gitu, dan undecided voters. Saya kira range-nya bisa mencakup itu. Jadi implikasi yang bisa kita estimasi dari efek debat itu saya kira akan menyentuh semua lapisan pemilih itu. Untuk pendukung yang sudah committed itu semakin kuat, pendukung yang masih berpikir untuk mengubah dukungan juga bisa memperkuat dukungannya atau berpindah sekalian. Sementara yang undecided sebagian saya kira sudah bisa memilih dukungan kepada siapa. Oke, ada kemudian yang mengkritik bahwa jalannya debat ini kurang dinamis, substansi kurang tersentuh seperti itu. Apakah kira-kira dengan jalannya debat seperti ini, bagi swing voter, undecided voter akan kemudian apa reaksinya menurut Anda? Saya kira kalau lihat keinginan publik di sejumlah survei nasional yang kita punya, maka kita sebetulnya yang bisa dicatat dari debat tadi malam, Kamis malam kemarin, itu saya kira cukup
kontekstual dan menjawab sejumlah pertanyaan publik selama ini. Dalam survei nasional misalnya mereka menuntut berharap bahwa pemerintah ini lebih clear bicara soal penanganan korupsi, terorisme, dan juga soal misalnya perbaikan sistem hukum. Ini soal kepastian misalnya hukum, terutama bagi masyarakat lemah dan bagi pelaku bisnis. Ini sangat serius mereka tunggu gitu. Oleh karena itu dari perbincangan di debat kemarin itu, menurut saya memang tidak mendetail, tidak dalam gitu, tetapi cukup mengindikasikan bahwa Pak Jokowi maupun Pak Prabowo punya agenda yang relatif clear untuk mereka bawa nanti jika terpilih. Oke, nah ini kembali ke perbincangan di dunia maya, media sosial mengenai sentimen positif, sentimen negatif ini bagaimana yang berkembang, Mbak Tika? Jadi sebenarnya tadi barusan Metro TV kan menayangkan soal sentimen negatif dan positif, dan juga apa yang ditayangkan itu adalah terkait sepanjang debat. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 itu adalah situasinya di mana terjadi dinamika mereka netizen yang merespon kepada Pak Jokowi dan kemudian kepada Pak Prabowo. Nah, di situ terlihat pada saat debat itu Pak Prabowo kok sentimen negatifnya besar gitu kan, sementara kenapa Pak Jokowi kecil. Sebenarnya bicara soal sentimen yang ditujukan kepada Pak Prabowo negatifnya cukup besar itu bukan berarti ditujukan kepada Pak Prabowo, melainkan isu yang dibawa Pak Prabowo adalah isu-isu yang negatif gitu, mengingatkan tentang berbagai hal gitu, tentang gaji yang kecil, tentang orang yang bunuh diri, tentang korupsi, tentang koruptor gitu, dan tonnya itu adalah tonton yang mengkritik sebenarnya. Nah, karena oleh mesin dia disebut sebagai sentimennya negatif gitu. Tapi situasi itu berubah total pada hari ini gitu, di mana tonnya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi hampir sama gitu. Jadi negatifnya hanya sekitar 25 sampai 26%, hampir berimbang. Karena apa? Kalau 2 jam itu kan sangat cepat gitu ya. Nah, ternyata dalam 2 hari terakhir terjadi perubahan yang luar biasa di mana mereka sudah mulai bergerak kembali gitu loh, bahwa isu yang sebenarnya begini, harapan kita seperti ini. Nah, baik, kita akan mendalami bagaimana perbincangan di media sosial terutama untuk hari ini dan juga apa yang harus dimunculkan dalam debat kedua nanti, Mas Sirojudin, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang dan Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas. Kita ke Mas Sirojudin terlebih dahulu. Mas Sirojudin, artinya jika kemudian debat kedua nanti berlangsung, apa sebetulnya yang harus dimunculkan dari para paslon ini? Pertama begini, dari sisi visi misi di semua sektor itu sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaannya. Substansi dasarnya loh ya, karena mereka sebetulnya tidak punya perbedaan ideologi yang signifikan, gitu. Sama-sama mereka ingin memurnikan ideologi Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar 45. Jadi dari sisi ideologi mereka sama rujukannya. Yang berbeda itu seringkali pada derivasi kebijakannya. Mereka memilih prioritas yang berbeda, misalnya. Nah, dari debat kemarin kita lihat misalnya sama-sama mengakui ada duplikasi dan tumpang tindih masalah peraturan hukum misalnya, sama-sama mengakui itu. Tapi solusi kebijakan yang akan dibuatnya sedikit berbeda. Pak Jokowi misalnya Badan Pembinaan Hukum Nasionalnya ingin diperkuat, Pak Prabowo ingin membuat panel expert yang akan menyeleksi hukum misalnya. Jadi sama-sama dalam hal itu. Kedepan saya kira kita diharapkan kita mengharapkan baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo lebih menunjukkan diferensiasi kebijakan yang lebih substantif, lebih dalam, bukan sekedar technicalities-nya gitu. Apa dasar pikiran yang mendasari Pak Jokowi atau Pak Prabowo mengambil satu argumen kebijakan yang akan dibawa di 2019-2024 yang akan datang. Nah, dengan demikian maka pemilih yang ada di rumah maupun di forum itu bisa dengan tegas membedakan bagaimana posisi kebijakan dan implikasi dari pilihan kebijakan itu bagi warga negara secara keseluruhan. Oke, Mbak Tika. Ya. Di media sosial seperti apa? Jadi kalau di media sosial itu satu terkait dengan dinamika gitu ya. Jadi kalau pada saat
debat itu yang menang Pak Jokowi, habis debat sampai pagi yang menang Pak Prabowo. Nah itu adalah dinamika yang terjadi dan sampai hari ini. Nah tetapi dalam 2 hari terakhir kita